Assalamualaikum semuanya, balik lagi bersama Wong Anime dalam pembahasan Tensura. Nah, pada video kali ini Wong Anime akan membahas mengenai urutan para Raja Iblis dari yang terlemah hingga yang terkuat. Selamat menikmati. Baiklah, sebelum ke video pembahasan, Wong Anime ingatkan kepada kalian untuk yang tidak ingin ketinggalan video-video terbaru Wong Anime, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tombol notifikasi. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan share kepada teman-teman kalian, oke? Raja Iblis alias Demon Lord adalah merupakan perkumpulan atau organisasi yang pada mulanya hanya terdiri atas 3 Raja Iblis saja, yaitu G Crimson, Milim Nafa, dan Ramiris. Organisasi ini dikenal dikarenakan mereka adalah puncak dari rantai makanan, yaitu berada sebagai tingkat tertinggi dari para monster dan merupakan yang terkuat di antara para makhluk di dunia kardinal. Nah, berikut ini Wong Anime telah mengurutkan mengenai para monster yang pernah menjabat menjadi Raja Iblis dari yang terlemah hingga yang terkuat. Wong Anime kasih catatan ya. Di sini Wong Anime hanya mengurutkan urutan ini berdasarkan kekuatan mereka saat menjabat sebagai Raja Iblis. Jadi Wong Anime tidak menghitung keberadaan mereka setelahnya atau sebelumnya. Walaupun banyak di antara mereka yang telah berevolusi menjadi Raja Iblis sejati dan jauh lebih kuat daripada saat mereka menjabat. Oke deh, kita langsung aja ke pokok bahasan. Dan berikut ini adalah urutan para Raja Iblis dari yang terlemah hingga yang terkuat. 1. Ramiris, The Lord of Labyrinth. Ramiris adalah merupakan Raja Iblis yang paling lemah di antara para Raja Iblis lainnya. Hal ini terjadi dikarenakan di masa lalu Ramiris dalam wujud kekuatan penuhnya mengorbankan dirinya untuk menyadarkan Milim dan pada akhirnya bereinkarnasi menjadi lebih lemah. Karenanya sekarang dia merupakan Raja Iblis yang paling lemah di antara para Raja Iblis lainnya dengan existence point sekitar 300 ribuan. Walaupun begitu, Ramiris ini memiliki satu hal yang membuatnya spesial. Kemampuan tersebut adalah unique skill yang dia miliki, yaitu Labyrinth Master atau dikenal juga sebagai sebutan Mazecraft. Unique skillnya ini membuat Ramiris mampu menciptakan sebuah ruangan atau lebih di mana dia memiliki otoritas hampir penuh untuk mengkontrol ruangan tersebut dan siapapun yang berada di dalamnya. Jika dia mau, dia bisa menghidupkan kembali manusia yang terbunuh di dalam ruangan tersebut atau memindahkan perkakas yang telah ditempatkan di sana secara otomatis atau bahkan mengontrol cuaca di sana. Kemampuannya ini membuat labirin yang Ramiris miliki sebagai benteng tak tertembus yang bahkan pasukan Kekaisaran Timur dan para Phantom kesulitan untuk menaklukkannya. 2. Sky Queen Frey. Frey adalah merupakan ratu dari para harpi dan seperti julukannya dikenal sebagai penguasa langit. Para Raja Iblis lainnya menganggap kalau kemampuan Frey di langit luar biasa kuat sehingga dia sangat diperhitungkan dalam pertempuran udara. Tidak hanya itu, dia juga memiliki Demon Lord Seed dalam dirinya dan ini cukup untuk membuat Gi memasukkannya ke dalam jajaran keanggotaan 10 Raja Iblis. Sayangnya dalam peristiwa terbunuhnya Clayman dan bergabungnya Rimuru ke dalam keanggotaan para Raja Iblis yang kemudian dikenal dengan sebutan Octagram, Frey merasa kalau dirinya terlalu lemah saat melihat kebangkitan Clayman menjadi Raja Iblis sejati dan menganggap kalau dirinya tidak akan mungkin bisa mengalahkan Clayman. Dan ini membuatnya mundur dari posisi tersebut dan lebih memilih untuk menjadi bawahannya Milim. 3. Curse Lord Kazalim. Kazalim atau dalam wujud penyamarannya dikenal sebagai Kagali adalah merupakan bekas Raja Iblis yang menjabat sekitar 300 tahun yang lalu. Dia adalah merupakan presiden dan pendiri dari Aliansi Badut Moderat dan merupakan bekas dari putri kerajaan elf kuno yang dihancurkan oleh Milim ribuan tahun sebelumnya. Dia dikenal sebagai penguasa kutukan dan memiliki kemampuan unik yang memfokuskan kemampuannya pada kemampuan untuk membangkitkan mayat dan membuatnya menjadi Deathman. Walaupun begitu, kekuatannya dalam pertarungan terbilang biasa saja. Yang membuatnya lumayan diperhitungkan di jajaran kursi Raja Iblis selain kemampuannya membangkitkan mayat dan menjadikan mereka tentaranya adalah kemampuannya dalam melakukan skema dan rencana yang berasal dari unique skill miliknya, yaitu Skimmer yang bisa diartikan sebagai perencana. Unique skillnya ini membuatnya mampu membuat skema dan rencana terbaik, dan jikapun rencananya gagal, Kazalim akan mampu melihat keuntungan dan celah peluang dari kegagalannya. Kazalim inilah yang pada dasarnya mencalonkan Leon dan Carrion untuk menjadi anggota Raja Iblis 300 tahun yang lalu. Namun dikarenakan kecemburuannya pada wajah Leon, dia pada akhirnya berseteru dengan Leon dan berakhir dengan dibunuh oleh Leon yang saat itu berhasil bangkit pada jamuan Walpurgis. 4. Bloody Lord Roy Valentine. Roy Valentine adalah merupakan Raja Iblis pengganti dari Luminous Valentine yang Luminous sendiri pasang sebagai ganti dirinya dikarenakan para Raja Iblis lain cenderung meremehkannya dikarenakan dia perempuan.
Dengan kata lain, Roy Valentine ini adalah pelayan dari Luminos sendiri yang dia jadikan sebagai front, walaupun di belakang layar Luminos sendirilah Raja Iblis sesungguhnya. Roy Valentine ini dikenal sebagai Bloody Lord atau penguasa darah, dan kekuatannya mampu membuatnya mengeluarkan semacam sinar laser atau beam menggunakan darahnya sebagai bahan bakar, dan sinar laser ini mampu memotong-motong tubuh musuh. Walaupun begitu, Roy Valentine ini terbilang tidak terlalu kuat, dan menurut Louis saudaranya, Roy ini memiliki kelemahan yang sangat besar ketika berbicara temperamental dan sangat susah untuk bersikap tenang di dalam pertempuran. Dan pada akhirnya, Laplace dalam kemarahannya ketika mendengar kematian Clayman kemudian berhasil membunuh Roy yang mentertawakan kematian Clayman dengan menghancurkan jantungnya. 5. Beastmaster Carrion. Beastmaster Carrion adalah merupakan pemimpin negara binatang Eurazania dan merupakan lycanthrope terkuat di negara tersebut. Keberadaannya mulai dipertimbangkan dalam posisi Raja Iblis setelah Carrion berhasil memukul mundur dan melindungi Eurazania dari invasi malaikat yang terjadi 500 tahun sekali, dan Kazalim kemudian mencalonkannya sebagai Raja Iblis. Carrion pun kemudian pada akhirnya menduduki kursi dan jabatan tersebut. Guy melihat potensinya dan keberadaan Demon Lord Sid pada dirinya, dan ini cukup untuk membuatnya diterima sebagai Raja Iblis. Sebagai petarung, Carrion memiliki kekuatan yang luar biasa walaupun dia bukan Raja Iblis sejati. Dia memiliki unique skill Royal Beast yang mampu mengubah anggota tubuhnya menjadi karakteristik terpisah yang mewakili kekuatan defensif dan ofensif seluruh kaum yang dia pimpin, dan juga menghasilkan senjata. Di pinggangnya dia dilindungi dengan cangkang kura-kura hitam. Di tangannya dia menggunakan tombak naga biru harimau putih, sedangkan di kepalanya dia menggunakan mahkota burung besar. Kemampuan terkuatnya, Beast Roar mampu membuat tangan Milim mati rasa, dan ini cukup untuk membuatnya sebagai kekuatan yang diperhitungkan mengingat betapa monsternya Milim yang dia lawan ini. Walaupun begitu, pasca naiknya Rimuru menjadi Raja Iblis, dia menyadari kelemahannya, dan pada akhirnya Carrion kemudian mengundurkan diri dari kursi Raja Iblis dan lebih memilih untuk menjadi bawahan Milim. 6. Puppet Master Clayman. Clayman adalah merupakan Raja Iblis generasi paling baru yang dipilih oleh Kazalim untuk menggantikannya setelah dia berhasil dikalahkan oleh Leon Cromwell dan terpaksa berkeliaran di dunia kardinal tanpa tubuh fisik. Kazalim memilih Clayman di antara para bawahannya dengan mempertimbangkan kalau di antara para aliansi badut moderat, walaupun Clayman adalah yang paling lemah di antara para bawahannya tersebut, tapi dialah yang paling cerdas dan paling mirip dengannya ketika membicarakan kepribadian dan taktik. Inilah sebabnya dia dipercayakan untuk memimpin negaranya J-Staff dan menggantikannya di kursi Raja Iblis. Sebagai petarung, Clayman memanglah lemah, namun selemah-lemahnya Raja Iblis yang memiliki Demon Lord Sid, dia masih lumayan tangguh. Namun yang menjadi alasan utama kenapa Wong Anime memposisikan Clayman di atas Frey, Carrion, dan Kazalim sendiri adalah dikarenakan dia telah berevolusi menjadi Raja Iblis sejati, walaupun hanya sebentar dan langsung dimakan Rimuru. Salah satu alasan kenapa Frey dan Carrion mengundurkan diri dari jabatan Raja Iblis mereka adalah mereka melihat evolusi Clayman menjadi Raja Iblis sejati dan langsung menyadari kalau mereka tidak mungkin bisa mengalahkan Clayman. 7. Sleeping Ruler Dino. Dino adalah merupakan anggota Raja Iblis generasi kedua dan masuk bersamaan bersama dengan Raja Iblis Luminos dan Dagro. Dia merupakan salah satu dari 7 malaikat primordial Veldanava dan merupakan yang paling kuat di antara para Raja Iblis yang sudah setingkat dengan Raja Iblis sejati. Dan baik itu Clayman, Carrion, Kazalim, ataupun Frey tidak sebanding dengan dirinya. Sejauh ini dia diketahui memiliki 2 ultimate skill sekaligus, yaitu Slothful King Belphegor dan Sky King Astarte. Dengan kata lain, dia memiliki 2 seri ultimate skill yang saling bertolak belakang, yaitu Demon Series dan Angel Series. Walaupun kuat, Dino seringkali keteteran ketika berbicara strategi. Dia sebenarnya jauh lebih kuat dari Beretta, tapi Beretta berhasil menahannya dan membuatnya repot sehingga dia mesti membuat ultimate skill untuk mengalahkannya. Dan ketika Beretta sudah hampir dikalahkan, Zegion malah datang dan lagi-lagi bertarung secara taktis dan pada akhirnya mengalahkannya. 8. Queen of Nightmare, Luminos Valentine. Luminos Valentine adalah merupakan pemimpin belakang layar dari Kekaisaran Suci Lobelius dan merupakan dewi tunggal yang dianut oleh ajaran Gereja Suci Barat. Dia merupakan pemimpin jenius pelindung ras manusia dan vampire, dan melalui kejeniusannya dia berhasil membuat ras manusia yang lemah menjadi sangat kuat dan melindungi ras vampire di saat bersamaan.
Tidak hanya itu, di sisi lain dia juga memperoleh suplai kekuatan hampir tiada batas dari ritual penyembahan yang dilakukan kepadanya. Hal ini membuatnya sangat kuat. Tidak hanya memiliki skill yang mengatur hidup dan mati seseorang, dia juga sangat ahli dalam menggunakan sihir-sihir suci. Dia membuktikan kekuatannya sebagai Raja Iblis sejati dengan mengalahkan Granville Rosso yang merupakan seorang chosen hero, menggunakan ultimate skillnya Asmodeus dan membuktikan kekuatannya dengan mengalahkannya. 9. Platinum Devil, Leon Cromwell. Alasan kenapa Wong Anime memberikan posisi Leon lebih tinggi daripada Luminos adalah dikarenakan Leon memiliki ultimate skill yang berfokus pada manipulasi energi suci, yaitu Purity King Metatron. Kemampuannya ini hampir fatal pada makhluk apapun yang menggunakan Magic Fuel sebagai basis kemampuannya. Sayangnya, Leon ini memiliki satu kelemahan, yaitu ultimate skill dan Manas Michael. Mengingat ultimate skill Leon ini merupakan ultimate skill yang merupakan seri salah satu malaikat, maka dia dengan mudah bisa dikendalikan seperti yang terjadi di volume 18. Seperti yang kita tahu, Leon adalah orang yang membunuh Kazalim dan melengsarkannya, dan ini membuatnya menduduki kursi Raja Iblis sekitar 300 tahun yang lalu, sehingga dia bisa dikatakan sangat kuat. 10. Lord of Giants Dagrul. Dagrul adalah merupakan raja para raksasa yang merupakan penguasa daerah yang dikenal sebagai Holy Void Damargania, daerah yang berbatasan langsung dengan Kekaisaran Suci Lubelius. Menurut Wong Anime, terlepas kita belum diperlihatkan apakah dia memiliki ultimate skill atau tidak di light novel, Wong Anime menyimpulkan kalau dia merupakan yang terkuat dikarenakan dia mampu bertarung melawan kakaknya Fen, sang raksasa penghancur yang memiliki kekuatan setara naga sejati. Dan bahkan Feldanava mesti turun tangan sendiri untuk menyegelnya. Saat pertarungannya ini, existent power dari Dagrul bahkan naik hingga mencapai 20 atau 30 juta dan membuatnya berada di puncak energi dari para Raja Iblis lainnya. 11. Newbie Rimuru. Rimuru adalah merupakan Raja Iblis paling terakhir yang bergabung dengan jajaran Raja Iblis yang kemudian dikenal sebagai Octagram dikarenakan para anggotanya yang terbunuh dan mengundurkan diri. Selain yang merupakan penguasa dari negara federasi monster Jura Tempest ini sangatlah kuat. Terbukti ketika dia berevolusi menjadi Raja Iblis sejati, dia langsung memiliki 4 ultimate skill sekaligus, yaitu Wisdom King Raphael, Covenant King Uriel, Gluttonious King Beelzebub, dan Storm King Veldora. Kekuatannya lagi-lagi berhasil dibuktikan ketika dia bertarung melawan Felgreen, salah satu naga sejati, dan berhasil mengalahkan dan mengurungnya. Dia juga menamai Raphael dengan nama Chiel, dan ini membuatnya mengalami peningkatan kekuatan yang luar biasa dan bahkan mampu memformulasikan ultimate skill God Series dengan menggabungkan ultimate skill yang telah Rimuru miliki sebelumnya. Ultimate skillnya setelah dia berevolusi menjadi naga sejati yaitu Azathoth dan Subnigurat membuatnya mampu meminjam energi void dari dimensi lain dan membuatnya mampu menerjemahkan skill-skill yang pernah Rimuru jumpai menjadi data tersusun di dalam hardware, dan kalau mau sewaktu-waktu bisa dia hasilkan sesukanya. 12. Milim Nafa The Destroyer. Milim Nafa adalah merupakan anak dari Feldanava yang merupakan pencipta dunia kardinal Tensura. Berkat darah yang mengalir di nadinya ini, dia menjadi salah satu makhluk terkuat. Di masa lalu, amukannya ini hampir meluluh lantakan dunia sehingga Gi mesti turun tangan. Dan Gi pun pada akhirnya tidak bisa menghentikannya karena Milim terus bertambah kuat. Dan kemudian Ramirez pada akhirnya mengorbankan dirinya untuk menghentikan amukan Milim. Peristiwa ini membuktikan bahwa Milim merupakan salah satu makhluk terkuat di dunia Tensura dan di antara para anggota Raja Iblis lainnya. 13. Lord of Darkness Gi Crimson. Gi Crimson adalah Raja Iblis yang terkuat di antara Raja Iblis lainnya. Walaupun dia pernah kalah melawan Feldanava yang merupakan pencipta dunia kardinal, dia tidak pernah kalah melawan musuh lainnya. Dalam pertarungannya melawan Felzard, walaupun pertarungannya terhitung seri, tapi dia berhasil menaklukkan hati dari naga betina tersebut dan pada akhirnya Gi kemudian memperoleh ultimate skill Prideful King Lucifer dari pertarungannya ini. Dia juga berhasil mengalahkan dan mengusir Ifaraj, sang naga kehancuran, makhluk setara naga sejati lainnya, saat naga tersebut mencoba untuk menginvasi dunia. Dia juga adalah monster pertama yang diperlihatkan bisa bergerak di Stationary World dan mampu beradu kekuatan dengan Chloe Obel. Bahkan di timeline lain pun diceritakan bahwa Kronoa yang merupakan manas milik Chloe hanya bisa dikalahkan oleh Gi.
Sejauh ini, kalau melihat kekuatan semata, bahkan Rimuru mengakui kalau Guy lebih kuat darinya. Dan inilah sebabnya Wong Anime menempatkan Guy sebagai karakter yang paling atas di urutan Raja Iblis terkuat. Sejauh ini, Guy tidak pernah mendapatkan pertarungan yang benar-benar menantang baginya, kecuali saat pertarungannya melawan Veldanava, Milim, dan juga pertarungannya melawan Ivaraj. Sementara dalam pertarungan melawan Veldanava, dia kalah dalam sekali pukul. Pertarungannya melawan Milim dan Ivaraj membutuhkan waktu berbulan-bulan, hingga kemudian solusi dari pertarungannya tersebut bisa diperoleh. Baiklah semuanya, itulah urutan para Raja Iblis dari yang terlemah hingga yang terkuat. Kalau kalian ingin menonton video mengenai para Raja Iblis dengan lebih detail, seperti misalnya fakta mengenai Luminous Valentine di samping ini, silahkan klik video ini.